Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah hari ini, semua murid dari 4 aula akan terus memperhatikan Lindong. Lagi pula satu-satunya yang bisa mendapatkan hasil seperti itu di aula sunyi adalah senior Zhou Tong yang dipandang sebagai dewa oleh banyak murid. Oleh karena itu banyak orang diam-diam akan membandingkan Lindong dengan senior Zhou Tong. Dengan cara ini tidak diragukan lagi akan menyebabkan Lindong tertutupi bayangan yang sangat besar. Tekanan yang datang dari orang-orang itu akan menyebabkan gunung besar yang ditempatkan di depan rute pelatihan Lindong. Jika dia tidak dapat melampauinya, itu mungkin akan menjadi pukulan besar dalam budidaya milik Lindong. Bahkan Wudong tidak tahu apakah masalah ini bermanfaat bagi Lindong. Dia jelas menyadari bahwa Lindong memiliki potensi yang luar biasa. Namun orang yang dia butuhkan untuk dilampaui adalah iblis seperti jenius yang pernah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur. Sementara Wudong dan Chen Zhen sedang berbicara, riak di Pil River juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang Nirvana Ki yang liar dan ganas terus meletus dari dalam pusaran air. Pada akhirnya bahkan beberapa murid di platform sekitarnya bisa merasakannya. Semua orang sangat berpengetahuan tentang kesengsaraan Nirvana. Oleh karena itu mereka berhasil mengidentifikasinya setelah beberapa saat. Segera ekspresi mereka sedikit berubah. Mungkinkah Lindong benar-benar menyerap semua ki emas Nirvana dan bahkan menggunakannya untuk mencoba kesengsaraan Nirvana? Pangton dan 3 murid langsung senior lainnya di platform juga melihat pemandangan ini dengan mata terkejut. Ini terutama terjadi pada pria bernama Jiang Hao. Alisnya sedikit berkerut. Segera dia melengkungkan mulutnya dan berkata, dia memang memiliki beberapa keterampilan. Namun bahkan jika dia bertahan melaluinya, dia hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana. Menjadi salah satu dari 4 murid langsung senior, kekuatan Jiang Hao telah mencapai tahap 7 Yuan Nirvana. Pada saat yang sama dia memiliki banyak seni bela diri yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Lindong mungkin telah mengalahkan Tong Chuan sebelumnya. Tetapi ini tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati Jiang Hao. Bagaimanapun nama 4 murid langsung senior dari aula sunyi bukan hanya kata-kata kosong. Pada saat ini sebuah pilar cahaya yang diaglomerasi dari Nirvana Ki dengan keras menerobos permukaan sungai sambil membawa suara yang mengejutkan bersamanya. Setelah pilar cahaya ini ditembakkan, tampaknya telah memicu efek berantai. Permukaan sungai mulai pecah. Banyak pilar cahaya terus-menerus keluar darinya. Nirvana Ki yang liar dan kejam itu juga dengan cepat menyebar. Panas api samar yang bercampur di dalamnya menyebabkan semua orang mengerti bahwa Lindong saat ini sedang mengalami kesengsaraan Nirvana di dasar Pil River. Aku ingin tahu apakah orang itu benar-benar mampu menanggung kesengsaraan Nirvana. Ini benar-benar akan menjadi lelucon jika dia gagal. Pada saat ini banyak mata orang berkumpul di permukaan sungai. Kesengsaraan Nirvana adalah peristiwa paling menakutkan bagi setiap ahli panggung Nirvana. Dan tidak ada yang berani meremehkannya. Oleh karena itu tidak ada yang menyadari jika Lindong berhasil menahan kesengsaraan. Sementara permukaan sungai bergolak, pusaran air di permukaan juga menjadi semakin kecil. Pada akhirnya hanya terowongan setinggi 10 kaki yang tersisa. Dia akan keluar. Mata cantik Ying Xiaoxiao tiba-tiba menjadi fokus saat dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Di sampingnya, Ying Huan juga buru-buru mengangkat matanya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap Pil River. Ketika suara Ying Xiaoxiao baru saja terdengar,
Cahaya kemasan terang tiba-tiba meletus dari pusaran air yang akan menghilang. Setelah itu dia keluar dari permukaan Pil River dan menuju ke awan. Saat cahaya kemasan ini keluar dari permukaan sungai, riak yang mengejutkan juga langsung tersapu dari cahaya keemasan. Mata semua orang berkumpul pada cahaya keemasan pada saat ini. Tampaknya ada sosok yang mengaum ke langit di dalam cahaya keemasan. Peluit dicampur dengan nirvana ki yang kuat saat digulung dan menyebar. Cahaya keemasan secara bertahap tersebar di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu sosok muda kurus muncul di depan mata semua orang. Ada cahaya keemasan yang tertinggal di atas sosok manusia itu. Melihat dari kejauhan, cahaya itu tampak sangat luar biasa. Apakah itu Qi Yuan Spirit? Mata kelompok Pangtong sedikit menyusut. Setelah mereka maju ke tahap 7 Yuan Nirvana, kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai membentuk beberapa Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu mereka secara alami tahu tentang riak semacam ini. Namun hal yang membuat mereka sedikit takut adalah bahwa riak Yuan Spirit Ki di tubuh Lindong tampak lebih kuat dari mereka. Dia telah menyerap semua Ki emas Nirvana. Di puncak gunung, Ying Xiaoxiao mengencangkan tangannya yang panjang dan halus saat dia perlahan berkata, pada saat ini tidak ada lagi keraguan. Dengan kekuatan tahap 5 Yuan Nirvana dari Lindong, mustahil baginya untuk menciptakan Yuan Spirit Ki. Oleh karena itu hanya ada satu penjelasan. Itu karena Lindong benar-benar menyerap semua Ki emas Nirvana di dasar Sungai Pil. Pada saat ini Ying Huan menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ekspresi wajahnya yang cantik saat ini sedikit rumit. Awalnya dia tidak menyukai orang yang baru saja bergabung ini. Dia bahkan memberinya evaluasi berpendirian dan puas diri. Namun dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang ini secara langsung mengguncang seluruh Sekte Dao. Apa yang hebat tentang itu? Ini hanyalah perendaman kepala Sungai Pil. Jika dia memiliki kemampuan, dia harus pergi dan memahami kitab suci penghancuran besar. Gumam Ying Huan. Namun kepercayaan dirinya pada saat ini telah menghilang karena dia tidak lagi berani memandang rendah ke arah Lindong. Dia juga mengalami perendaman kepala Sungai Pil dan dengan jelas memahami betapa sulitnya melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Ayo pergi. Kita tidak perlu terus menonton. Aula Sunyi telah menemukan bibit yang cukup bagus. Namun ini tidak cukup untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Semoga dia bisa berhasil. Aku juga ingin mengalami betapa sombongnya kitab suci penghancuran besar terkuat di antara 4 kitab besar misterius dari Sekte Dao kami. Ying Xiaoxiao berbalik dan berhenti tinggal lebih lama lagi. Sosoknya yang halus berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan. Ying Huan juga mengikuti setelah beberapa saat ragu-ragu. Di udara, Lindong tampaknya merasakan sesuatu ketika Ying Xiaoxiao dan Ying Huan telah pergi. Dia menoleh dan melihat ke arah mereka. Kedua matanya sedikit menyipit. Sepertinya dia menjadi fokus banyak orang kali ini. Namun ini juga membuat masa depannya mungkin akan lebih menarik. Pada saat ini cahaya kemasan melonjak di sekitar Lindong. Tekanan tajam juga diam-diam menghilang. Setelah itu dia langsung turun di platform datar di depan banyak pasang mata. Ketika sosok Lindong mendarat, kelompok Moling yang telah menunggu lama segera datang untuk menerimanya. Wajah mereka mengandung sedikit kegembiraan. Saudara Lindong, selamat karena berhasil menahan kesengsaraan. Lindong tersenyum saat mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Setelah itu matanya menyapu tempat itu dan langsung terkejut. Dia tidak melihat Xiao Dou dan Little Flame. Di mana Xiao Dou dan Little Flame? Tanya Lindong. Dua Xiao Dou meninggalkan Sekte Dao 3 hari yang lalu. Mereka menginstruksikanku untuk menyerahkan ini kepadamu sebelum mereka pergi. Ucap Moling mengangkat bahunya. Moling juga mengulurkan tangannya sambil mengucapkan kata-kata itu. Telapak tangannya memiliki cahaya kemasan yang mengalir di dalamnya.
Lindong bisa merasakan jejak aura spiritual iblis dari Xiaodao dalam cahaya keemasan. Mereka telah pergi ya. Lindong menghela nafas pelan. Dia meringkuk mulutnya dan mengambil cahaya kemasan dari tangan Moling. Cahaya kemasan disalurkan ke tubuhnya saat itu mencapai tangannya. Sosok buram juga muncul di benaknya, itu adalah sosok Xiaodao. Lindong, aku telah mengambil Little Flame dan pergi duluan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat untuk pelatihannya. Kemungkinan kau akan cukup aman di dalam sekte Dao dan aku dapat pergi dengan perasaan yang tenang. Setelah Little Flame menyelesaikan pelatihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, aku juga dapat memulihkan sebagian kekuatanku selama ini. Di masa depan, akan ada masalah lain. Wajah tampan Xiaodao berubah sedikit teduh ketika dia menyebutkan hal ini. Suaranya juga mengandung jejak niat membunuh yang sangat dingin. Pada saat ini Lindong terdiam. Dia menyadari bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan dari masa lalu. Xiaodao adalah pemilik sebelumnya dari jimat batu misterius itu. Namun dia akhirnya dipaksa oleh orang lain sampai tahap yang menyedihkan. Seandainya dia tidak bertemu Lindong, kemungkinan dia akan secara bertahap menyebar seperti asap di dalam jimat batu. Nasib itu bisa dianggap menyedihkan. Aku mengerti karaktermu. Jika sesuatu terjadi padaku, aku pasti akan membantumu bahkan jika itu berarti mempertaruhkan kematian. Namun aku masih harus memberitahumu bahwa jika kau ingin membantuku di masa depan, kau harus meningkatkan kekuatanmu. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan masalah itu sendirian. Karena aku sudah mengakui kau sebagai saudaraku, aku tidak ingin kau mencari kematian tanpa alasan. Dengan mampu memaksaku pada kondisi puncakku saat itu sedemikian rupa, lawanku bukanlah orang yang sederhana. Aku akan meninggalkan jejak seger roh iblis di tubuhmu. Dan aku akan menghubungimu secara langsung jika terjadi sesuatu di masa depan. Jika sesuatu terjadi padamu, kau bisa langsung menghancurkan seger roh iblis ini dan aku akan bisa merasakannya. Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Little Flame itu selalu berada di pihakmu, kau harus menunjukkan kemampuan sejati jika kau ingin menjadi kakak laki-laki. Kalau tidak, aku tidak akan setuju. Karena itu kau harus berlatih keras selama periode waktu ini. Pada saat ini tubuh ilusi Xiaodao berangsur-angsur menghilang setelah suara ini perlahan terdengar. Akhirnya itu berubah menjadi cahaya kemasan yang tersembunyi di tubuh Lindong. Orang ini, sudut mulut Lindong dengan lembut terangkat sedikit. Segera tinju di bawah tangannya secara bertahap diperketat. Dia menghadap ke langit dan menarik nafas dalam-dalam. Kau bisa yakin, meskipun kau menolak untuk mengakuinya sampai hari kau mati, aku akan melampauimu, tidak peduli apa untuk membuat kau rela mengakuiku sebagai kakak laki-laki. Di masa depan, kami tiga bersaudara pasti akan membuat nama untuk diri kami sendiri di dunia ini bersama-sama. Saat itu mereka telah berjalan keluar dari kota Qingyan yang kecil itu. Pada saat itu salah satu dari mereka adalah pemuda yang lemah. Yang lain adalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Dari sudut pandang tertentu, keduanya bisa dianggap saling mengandalkan hingga saat ini. Hubungan ini memang sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Lindong secara bertahap menenangkan riak di dalam hatinya. Saat ini Xiaodao memiliki tubuh fisik dari sekte Iblis Marten. Dan dia tidak akan dirugikan bahkan ketika berhadapan dengan ahli tahap kehidupan misterius. Oleh karena itu kekuatannya dianggap tingkat atas di wilayah Suan Timur. Selama tidak ada insiden tak terduga yang terjadi, kemungkinan mereka akan sangat aman. Saat ini satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Setelah menenangkan dirinya, Lindong mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah kelompok Moling. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata yang berisi perasaan menekan ke arahnya. Alisnya langsung terangkat.
Dia menoleh sebelum matanya beralih ke tempat di mana pemandangan itu berasal. Tempat di mana Lindong memandang, berdiri seorang pria berpakaian merah tua. Lengan pria itu memeluk dadanya dan dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada tekanan kuat yang tersebar. Keributan yang kau sebabkan kali ini terlalu besar. Bahkan 4 murid langsung senior dari aula sunyi menuju setelah diberitahu. Orang bernama Jiang Hao itu adalah orang yang paling sangat terkenal. Selain itu dia sangat protektif terhadap orang-orang terdekatnya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kau harus berhati-hati. Moling dengan lembut berbicara dari samping Lindong. Nada suaranya mengandung beberapa kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Jiang Hao adalah salah satu dari 4 murid langsung senior dan dia adalah salah satu murid aula sunyi yang paling menonjol. Lindong mengangguk sedikit. Dia juga mengerti dengan jelas bahwa para murid di dalam aula sunyi dibagi menjadi beberapa faksi. Jelas faksi dari 4 murid langsung senior adalah yang terkuat. Kali ini, meskipun dibenarkan bagi Lindong untuk mengambil tempat Tong Chuan, itu mungkin menyebabkan beberapa orang merasa tidak senang. Persaingan adalah sesuatu yang tidak akan absen dimanapun. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong melihat ketiga arah yang berbeda. Ada 3 murid langsung senior lainnya di sana. Itu mungkin baginya untuk merasakan tekanan yang tidak kalah dengan Jiang Hao. Berdasarkan perkiraannya, kemungkinan mereka berempat telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana. Mereka memang murid paling menonjol di aula sunyi. Sebuah pujian melintas di hati Lindong. Meskipun aula sunyi dianggap yang terlemah di antara 4 aula, unta di ambang kematian masih terus kuat daripada kuda. Unta di ambang kematian masih lebih kuat daripada kuda. Yayasan ini masih sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Tentu saja keempat murid langsung senior ini memang bukan individu biasa. Namun Lindong juga bukan kesemek yang lembut. Jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak akan merasa takut sedikit pun pada mereka. Pada saat ini suara angin yang terbelah ditransmisikan dari udara. Segera sosok Chen Zhen dan Wudo muncul di platform ini. Semua murid aula sunyi buru-buru membungkuk dan menyapa mereka ketika mereka melihat ini. Bahkan keempat murid langsung senior itu menarik keangkuhan mereka. Jelas semua murid aula sunyi sangat menghormati kedua kepala aula ini. Hahaha, Lindong, bagus sekali. Chen Zhen melambaikan tangannya ke arah banyak murid. Setelah itu, matanya menatap ke arah Lindong. Wajah tuanya ditutupi dengan senyuman, jelas dia sangat puas dengan hasil yang dicapai Lindong selama perendaman kepala Sungai Pil. Kepala balai telah memujiku secara berlebihan. Aku hanya beruntung. Ucap Lindong buru-buru berbicara dengan rendah hati ketika dia mendengar ini. Chen Zhen tersenyum menatap Lindong. Kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia merenung sejenak sebelum berkata, "Dengan pencapaianmu saat ini, kau sudah memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior meskipun waktumu singkat di sini." Pada saat ini beberapa keributan muncul dari peron ketika suara Chen Zhen terdengar. Ada puluhan ribu murid cabang di aula sunyi, 3.000 murid aula terpencil, dan 300 murid langsung. Namun hanya ada 4 murid yang langsung senior. Di sini, orang bisa tahu betapa istimewanya status kalian. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa hanya seorang murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar. Banyak murid dari aula sunyi telah bekerja keras tanpa henti untuk menjadi murid langsung senior. Namun di depan mata mereka sendiri, Lindong yang baru saja memasuki aula sunyi selama kurang dari setengah bulan, sebenarnya secara langsung diberikan pengecualian dan diangkat menjadi murid langsung senior. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat iri sehingga mata mereka menjadi merah. Meskipun mereka iri, mereka jelas mengerti bahwa kemampuan yang Lindong tunjukkan memang memberinya penghancuran seperti itu. Lindong juga sama terkejutnya karena kata-kata dari Chen Zhen. Kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya.
Dengan cara ini, dia selangkah lebih dekat dari kitab suci penghancuran besar. Terima kasih kepada Aula. Lindong maju selangkah. Dia menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun suaranya baru saja terdengar ketika tangisan yang dalam tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pada saat ini mata semua orang yang hadir menoleh. Akhirnya mereka melihat ke belakang. Jiang Hao yang berpakaian merah menyilangkan tangannya sebelum dia melihat Lindong dengan mata sedingin es. Sementara itu riak Yuan Power yang menakutkan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.